Memang kalau kita lihat bahwa paradigma pendidikan yang diingini atau yang diinginkan oleh masyarakat itu sebetulnya adalah menyangkut 3 masalah. Kalau memang masyarakat itu betul-betul jeli. Yang pertama adalah mempunyai nilai ilahiyah, bagaimana agar mereka itu taat beragama sehingga di dalamnya pengolahan spiritual, maka ada yang namanya kecerdasan spiritual. Kemudian yang kedua adalah nilai insaniyah, masalah kemanusiaan, karena anak-anak sekarang dan generasi yang datang itu kelihatannya dengan gotong royong, dengan memanusiakan manusia itu kelihatannya kurang. Yang ketiga, nilai yang ketiga diharapkan adalah nilai sosial kemasyarakatan dan budaya. Nah, ini adalah bagaimana agar anak ini memahami budaya kita, budaya orang luar, dan apa yang diharapkan oleh leluhur kita. Istilah bahasa kerennya kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu namanya trikon. Jadi budaya itu mau berkembang atau tidak, ini dengan 3 patokan. Trikon itu, tri itu 3, kon yang kon pertama adalah konsentris. Sehingga konsentris ini adalah budaya kita itu seperti apa, orang tua dulu kita seperti apa, kemudian masyarakat modern seperti apa, yang di lingkungan kita itu seperti apa, itu konsentris, sehingga kita tidak lepas dari budaya yang ada di lingkungan kita. Itu yang pertama, konsentris. Yang kedua adalah kontinu, kita tidak stagnan, berarti kita harus maju terus, yaitu dengan melihat budaya orang luar, sehingga kita harus maju terus bagaimana agar kita itu semakin berkualitas. Karena jangan sampai kita itu berpikir seperti kata sudah hebat, sudah besar, tapi dalam sebuah tempurung atau kaleng atau kotak, ternyata setelah kita keluar kaget dengan budaya yang ada di luar. Maka ini kontinu, harus selalu terus menerus sehingga budaya kita tidak ketinggalan. Yang ketiga, yang ketiga adalah konvergensi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah konvergensi itu perpaduan. Jadi kita harus melihat pribadi budaya kita, tapi juga harus melihat budaya orang lain sehingga dipadukan. Istilahnya orang ninggalake lanjaran, orang ninggalake lingkungan, tapi kita tidak picik dan tidak kemudian kita itu menolak budaya dari luar. Nah, hubungannya dengan SMK Swadaya ini potensi yang kita kembangkan, karena bahwa potensi anak ini sebetulnya di dunia manapun sama. Anak ini kalau kita kembangkan dengan potensi yang ada, boleh dikatakan tidak ada anak yang bodoh, adanya adalah anak yang malas. Maka dengan malas ini dapat menghabiskan semuanya, masa depannya juga habis, EQ-nya juga tidak berkembang, emosionalnya juga berkembang, sehingga orang malas ini adalah nantinya akan bisa merusak masa depan. Nah, kita ambil dalam posisi di SMK Swadaya, maka potensi anak ini katakan input yang masuk di SMK Swadaya itu dari berbagai sekolah. Dulu memang ngeri SMK Swadaya itu SMK di pinggiran, SMK di luar kota, siswanya sangat sedikit, kemudian anaknya bandel-bandel. Nah, kita selalu berpikir kalau anak seperti ini cara penanganannya seperti ini, kalau anak seperti ini cara penanganannya seperti ini, sehingga kita semakin hari semakin melihat potensinya ada itu kita garap. Walaupun anak itu memang dari sekolah, dari rumah itu katakan tuh tidak mau sekolah, asal berangkat saja, tapi mencoba kita untuk gali apa sebetulnya yang ada di anak itu. Anak adalah didekati pada saat masuk itu kita para bapak, ibu guru dan karyawan
mulai di pintu gerbang dengan salaman. Karena apa? Nilai kata assalamualaikum ini adalah sebetulnya nilai yang luar biasa. Ini sudah menjadikan suatu rutinitas bagi SMK Swadaya dalam rangka untuk mengembangkan melalui yaitu jalur yang pertama dekat dengan anak di pintu gerbang. Kemudian potensi yang berikutnya, karena anak-anak yang di SMK Swadaya itu adalah semuanya memiliki agama. Lah disentuh melalui agama, yaitu yang agama Buddha, kelompok sendiri untuk mengadakan kegiatan keagamaan mulai jam 7:05 sampai jam 7:05. Begitu juga yang Kristen, yang Katolik ngelumpuk atau berkumpul sendiri mengadakan kegiatan untuk pengibadahan atau sembahyangan di tempat yang sudah dipersiapkan semuanya. Nah, karena jumlah yang Islam itu memang banyak, berarti di kelas masing-masing, yaitu dengan membaca Al-Quran mulai tahun ajaran baru, yaitu kita sampaikan bahwa kedahsyatan mukjizat Al-Quran, sehingga anak setelah paham dan memahaminya, maka mulai ditancapkan hari pertama masuk ini membaca dimulai dari surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim dan sebagainya, sehingga rutinitas setiap harinya masing-masing pemeluk agama di SMK Swadaya menyadari dengan satu adalah yang Buddha, yang Kristen, yang Katolik, yang Islam sama-sama mendalami kitab masing-masing. Dan kalau masih ada waktu ini sedikit disampaikan beberapa hadis atau nilai-nilai yang ada dalam ayat tersebut. Nah, ada suatu hal yang sangat mengembirakan kalau kita sampaikan pada saat rapat wali murid. Ini adalah budaya di sekolah itu, sebelum pelajaran ada yang namanya doa kelas, yaitu bapak ibu di rumah atau keluarga dimanapun posisinya itu, kalau misalnya hari Senin ini jam 7.40 ini tinggal ngamini. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu jam 7.05 tinggal ngamini. Kemudian hari Jumatnya ini jam 7:04 tinggal ngamini. Mengapa kok ngamini? Karena anak-anak di kelas itu ada butiran doa. Katakan, ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki yang banyak, yang melimpah orang tua saya, karena orang tua saya bekerja titik-titik. Berarti titik-titik ini adalah anak menyebut yang tukang batu disebut tukang batu, yang sopir disebut sopir, kemudian yang pengojek, kemudian bakulan, pegawai negeri, guru dan sebagainya. Ini semua anak itu merasakan, orang tua saya sebagai pekerja ini, sehingga orang tua di rumah tinggal amin ya Allah, mudah-mudahan doa anak kami di SMK Swadaya ini terkabul.